hadir hanya sebagai tamu undangan. Tradisi orang-orang Aceh tuh, orang tua tuh memang nggak di pelaminan gitu loh. Jadi ya hanya si pengantinnya aja. Kalau ditanya sakit hati nggak? Ya sakit hati lah, siapa yang nggak sakit hati dibaca gitu kayak, hah emang aku sejelek itu? Di balik pernikahan mewah Teuku Rasya, putra sulung Tamara Blesensky dan Teuku Rafli Pasha dengan Kleanta Islan yang digelar di salah satu hotel bintang 5 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan hari Minggu kemarin, ternyata viral sosok Tamara Blesensky yang disebut-sebut hadir hanya sebagai tamu undangan. Padahal ia adalah ibu kandung dari pengantin pria yakni Teuku Rasya. Yang juga tak kalah menjadi sorotan netizen, artis senior berusia 52 tahun itu tidak hanya kedapatan hadir sebagai tamu undangan dan hanya berbaur dengan tamu lainnya, namun juga tidak terlihat berfoto bersama kedua mempelai dan keluarga di pelaminan. Ya, Tamara hanya terlihat berfoto bersama teman-temannya sesama undangan, mulai dari Vena Melinda, Cindy Claudia Harahap, hingga Ozy Syaputra. Mirisnya lagi, Tamara juga disebut tidak terlibat dalam satupun prosesi di pernikahan putra sematawayangnya itu, termasuk dalam prosesi sungkeman. Saya terima nikahnya dan kawinnya yang tersalin di hari Trimulyadi dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Syat, syat, alhamdulillah. Kak Tamara sedikit dong soal kebahagiaan. Kak Tamara kebahagiaannya Rasya akhirnya menikah seperti apa Kak? Tapi datangnya dia agak telat Tapi Kak. datanya sebagai tamu undangan gimana Kak Tamara? Kak Tamara gimana nih sedikit dong soal kebahagiaan. Kebahagiaannya seperti apa Kak Tamara? Doanya untuk Rasya bahagia selanjutnya. Bye bye. Thank you. Tamara juga dikelilingin sama teman-teman di foto-foto. Yang penting aku udah foto sama Tamara deh, karena udah lama banget nggak pernah ketemu Tamara ya. Tamara is Tamara ya, dia memang cantik, kalem, ya senyumnya sumringah. Apalagi dia lagi dalam rangka hari kebahagiaan. Jadi dia betul-betul menerima tamu semua dia ladenin gitu loh. Pada foto, mungkin orang pada kangen ya. Saat hadir di resepsi, Tamara pun terlihat tampil seperti tamu-tamu lainnya dengan memakai baju hitam selutut serta tatanan rambut seperti biasanya. Hal ini berbanding terbalik dengan keluarga mempelai yang tampil dalam balutan gaun malam yang mewah berwarna gold serta jas hitam untuk para prianya. Sontak netizen pun langsung menyoroti Teuku Rasya yang terkesan tidak bisa berbuat apa-apa untuk sang mama serta menjembatani hubungan kedua orang tuanya yang diduga sepertinya masih belum baik-baik saja hingga saat ini. Lalu apa kata Ozy Syaputra hingga Vena Melinda terkait ketidakhadiran Tamara di pelaminan dan diduga hadir hanya sebagai tamu undangan? Benarkah dalam resepsi pernikahan adat Aceh, orang tua mempelai tidak ikut mendampingi kedua mempelai di pelaminan? Lalu, apa kata psikolog terkait perasaan seorang ibu kandung di pernikahan putranya? Pokoknya sama-sama sibuk ya, karena kan masing-masing punya tamu masing-masing. Jadi Tamara ngeladenin temen-temennya, tamu-tamunya. Teuku Rafli juga kan, kita kan dari Aceh itu kan pasti banyak keluarga gitu ya. Banyak orang nanyain gitu ke aku, kok orang tuanya nggak di pelaminan gitu ya kan. Itu kalau biasanya, kalau menurut aku ya, tradisi orang-orang Aceh tuh, orang tua tuh memang nggak di pelaminan gitu loh. Jadi ya hanya si pengantinnya aja. Alhamdulillah tadi ketemu sama Tamara, sahabat aku. Aku juga tadi foto-foto juga sama teman-teman. Tante Tamara Agak sepertinya telat tadi, tidak ada di pelaminan atau seperti apa? Pokoknya semuanya happy. Seperti apa melihat Tamara? Kak Tamara di sana.
mama gitu. Kita nggak ngeliat lagi. Aku belum lihat sih, iya. Aku belum ada. Kita nggak ngeliat kita soalnya tadi kita cuma sebentar banget kita naik salaman habis itu langsung pulang. Sungguh luar biasa kalau menurut saya, hatinya luas sekali, kebijaksanaannya sangat baik sekali untuk bisa hadir hanya sebagai tamu memberikan ucapan selamat, tidak membutuhkan seremonial atau pengakuan apapun dari orang lain. Padahal sebelumnya, Tamara sempat mengunggah foto bersama Teuku Rasya kecil beserta seutas doa demi kelancaran babak baru kehidupan putra sulungnya itu. Di keheningan sepertiga malam, kutitipkan doa untuk kelancaran hari bahagia anakku. Tulis Tamara. Dan tadi malam, akhirnya Rasya melalui akun medsosnya mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi ternyata adalah miskomunikasi dari wedding organizer hingga Tamara tidak dapat hadir di akad nikah dan tak bisa memakai gaun seragam yang sudah disiapkan. Mana mungkin terlintas buat ngundang ibu sendiri sebagai tamu. Jelas kok dari potongan rondonnya. Dari semua orang tua saya, nama siapa yang berada di urutan paling pertama untuk saya sungkem di saat prosesi adat pada akad. Tim ada yang miskom dengannya, perihal baju akad dan resepsi yang jelas ada bukti sudah disiapkan. Begitu pula pengakuan Nora Sefira yang kini menjadi istri dari Teuku Rafli Pasha atau ibu sambung dari Teuku Rasya yang juga menjawab polemik yang menghebohkan seperti tudingan netizen. Sebagai seorang ibu, tentunya aku pun mengharapkan kehadiran ibu kandung Rasya untuk hadir mendampingi Rasya di momen terpenting dalam hidupnya. Bukan hadir hanya sebagai tamu. Semua rundown acara pernikahan ibu kandung yang selalu diutamakan, semua sudah dipersiapkan sendiri oleh Rasya dan Anta. Dari mulai seragam hingga posisi yang paling diutamakan. Terlepas dari perlakuan yang tidak semestinya yang didapat Tamara Bleszynsky di pernikahan putranya, dukungan untuk Tamara justru datang dari Krisdayanti. Ya, sang diva memposting foto dirinya bersama Tamara dan Cindy Claudia Harahap, disertai untayan kalimat dukungan untuk sang sahabat. Untuk sahabatku tersayang, aku tahu hati seorang ibu selalu ingin memeluk lebih lama. Namun hari ini adalah bukti cinta yang dewasa. Percayalah, cinta dan doa seorang ibu akan selalu menjadi pelindung terindah dalam setiap langkah rumah tangganya. Tulis KD. Pasti seneng banget lah, apalagi sekarang cantik banget kan. Makasih. Penyemangat iya, panutan iya, pokoknya ya Rasya look up to sama mama. Dan mudah-mudahan umurku dan umur semuanya panjang gitu, sehingga kita bisa menikmati gitu kan proses anak kita tumbuh dan berkembang dan sebagainya. Jadi sesuatu yang harus disyukuri.